Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya kembali akan menjelaskan sedikit tentang radiografi artefak. Seperti yang kita ketahui, sebuah artefak adalah struktur atau penampilan yang tidak biasanya hadir pada sebuah foto rongsen atau radiografi. Di dalam bidang radiologi, istilah ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu gambar yang tidak akurat sebagai hasil dari struktur-struktur normal maupun abnormal yang diperiksa. Jadi penyebab artefak itu dalam foto radiografi itu atau radiograf itu bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh faktor processing, oleh pergerakan. Tentunya banyak lagi. Ya, kita akan membahas dan memberi contoh artefak-artefak yang terjadi pada radiograf. Yang pertama di sini adalah jenis artefak. Ini ada yang disebabkan oleh processing, proses pencetakan gambar, baik itu di CR menggunakan printer maupun di kamar gelap, itu yang masih menggunakan manual processing dan maupun automatic processing. Tentunya sangat banyak hal ini terjadi, sangat sering terjadi biasanya ketika perawatan maintenance peralatan tersebut kurang memadai. Kemudian dapat disebabkan adalah dari faktor exposure, paparannya. Kemudian dari faktor penanganan juga dan penyimpanan. Baik itu penyimpanan film yang dimaksud, penyimpanan cairan, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan di sini processing artefak, artinya artefak yang disebabkan oleh faktor-faktor dari processing di sini. Yang pertama adalah hypopretension. Hypopretension yang dimaksud di sini adalah artefak pada radiograf yang berupa noda berwarna kuning pada radiograf akibat sisa dari komponen fixer yang tersisa pada film. Jadi, ketika kita melakukan processing film di kamar gelap, tentunya kita menggunakan developer fixer untuk membangkitkan gambar tersebut. Nah, jadi kurang bersih membilas noda fixer itu sehingga ada bercak berupa noda berwarna kuning di situ. Kemudian ada P-lines di sini, artefak radiografi yang dihasilkan dari kotoran atau noda kimia pada roll pemrosesan. Di automatic processing kayaknya terlihat kayak roller gitu ya, kayak ada garis gitu. Terbentuk dari noda kimia biasanya. Kemudian ada Guichomac di sini. Oke, di sini nanti akan banyak ditampilkan gambar-gambar contoh artefak-artefak yang terjadi. Itu mempermudah kalian memahami apa sih yang dimaksud artefak statik nih. Apa sih yang disebut artefak yang disebabkan oleh finger marks di sini gitu. Kalau statik itu terlihatnya gambaran menyerupai ranting pohon berwarna hitam yang terlihat seperti terjadinya fraktur tulang. Hal ini dapat disebabkan karena operator mengeluarkan film dari bungkusnya secara kasar. Hal ini juga dapat disebabkan karena kelembapan ruangan. Oke, banyak faktor ya. Kemudian ada entrance roller mark, kemudian crinkle mark, ada finger mark, jenis sidik jari di situ yang terlihat di film di situ. Kemudian cream mark di sini atau crinkle mark di sini, noda berbentuk bulan sabit. Nah, ini disebabkan hal yang terjadi karena film terlipat atau melengkung tajam saat memegang film. Ketika kita mengambil film, kita memegang film itu terlalu tajam, seperti bercak kuku gitu ya. Nah, ketika dicetak nih ada kelihatan kayak bercak seperti itu, kayak bulan sabit. Crinkle mark. Oke. Kemudian ada apa lagi di sini?
emulsion pickup dan water stain di sini. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita akan tayangkan semua contoh gambar-gambar artefaknya agar tidak membingungkan rekan-rekan dalam menganalisa. Nah, di sini exposure artefak. Nah, yang ke bawah dari exposure, paparan. Oke. Yang pertama dapat disebabkan oleh motion atau pergerakan, posisi yang tidak benar atau tidak tepat. Kemudian ada poor film screen kontak. Di sini kontak layar filmnya buruk, double exposure, 2 kali mengekspos. Yang kaset sudah diekspos, kita lupa diekspos lagi. Atau yang X-ray sudah keluar, dianggap tidak keluar, maka dilakukan exposure lagi. Foreign object, ini ada benda-benda asing. Kemudian backscatter, ada kaset upside down, kaset yang terbalik, broken kaset, dan kaset yang rusak masih digunakan. Kemudian penggunaan grid yang kurang tepat atau tidak benar. Kemudian handling and storage artifact. Oke. Yang disebabkan oleh light fog, kemudian radiation fog, static, ada goresan juga. Kemudian hiporetensi juga artefak yang disebabkan oleh handling dan storage. Faktor penyimpanan ya di sini. Nah, di sini kita mulai lagi adalah contoh-contoh artefak, fotoradiograf artefak yang dapat terjadi di sini. Nah, film stuck to order during processing. Oke, di sini filmnya saling menempel selama pemrosesan pencetakan film. Contohnya pada manual processing, ketika di developer itu filmnya dia menempel, sehingga terjadilah seperti ini gambarnya di artefaknya. Oke, dapat dilihat bersama. Kemudian tidak dapat didiagnosa foto ini. Kemudian hyporetention. Nah, ini fixture low condition. Ini yang saya bilang tadi. Ada cairan noda kuning di fotoradiograf. Ketika radiograf seperti ini sudah pasti tidak layak untuk dilakukan proses pembacaan, apalagi diberikan kepada pasiennya. Maka kita anggap foto ini adalah sebuah reject. P-line, oke, ini P-line tadi. Terlihat garis sini, garis roller bisa ketika proses pencetakan film, pada proses printing maupun di automatic processing. Oke, ini yang dimaksud with somic di sini. Oke, terlihat garis-garis seperti ini artefaknya. Ini walaupun dapat dievaluasi fotonya, tapi tetap saja garis ini akan mengganggu sebuah radiograf dan tidak layak diberikan kepada pasien foto ini. Nah, ini statik. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Statik di sini noda yang terjadi akibat terbangkitnya muatan listrik statik pada film. Dia seperti ada pohon, gambar pohon, akar pohon gini. Nah, ini kalau ditulang dia, kita mengiranya fraktur bisa. Oke, ini tadi lebih jelasnya artefak. Nah, ini juga artefak statik. Roller mark. Oke, ini terlihat sekali jelas bayangan rollernya ini kayak degradasi bergaris-garis. Nah, ini bukan suatu kelainan ya.
tapi ini diakibatkan oleh roller ketika di processing otomatis. Biasanya terlihat dia kan rollernya berputar nih, nah kelihatan dia kayak bercak-bercak sini, bukan sebuah kelainan. Finger mark, oke, ini ada sidik jari di foto radiograf. Ini juga bukan diakibatkan oleh kelainan pada pasien, namun karena tangan kita mungkin basah ketika memegang memegang film. Nah, kemudian dicetak, ya inilah terbentuk di sini sidik jari. Nah, ini crimping mark di sini. Dapat kita lihat bersama-sama. Oke, di sini tadi cream mark di sini dia terlihat ada noda berbentuk bulan sabit. Oke, kalau diperhatikan foto ini di sini. Yang terjadi karena film terlipat atau melengkung tajam saat ini memegang film. Hal ini bisa terjadi ketika mengeluarkan film dari kotaknya atau screen, kaset, dan hanger. Nah, ini proses ini terjadi hanya pada manual processing atau automatic processing. Simak di sini yang terjadi sebelumnya di sini dapat kita lihat. Yang sebelumnya di sini sebenarnya film dipapari radiasi menghasilkan noda yang berwarna putih. Sebaliknya apabila terjadi setelah film dipapari menghasilkan noda yang berwarna hitam. Seperti bulan sabit ya. Kemudian ada water stain di sini. Terlihat ada bercak air, noda. Nah, ini juga fotonya kita anggap tidak layak. Dan juga akibat dari tetesan air mungkin ya. Water stain masih. Juga water stain juga. Lanjutnya motion. Yang diakibatkan oleh pergerakan. Oke, dapat kita lihat di sini pada gambar ini. Ini seluruh sternumnya divisualisasikan. Ini karena pergerakan. Harusnya di sini sternumnya, ini ada bayang sternum di sini. Pergerakan pasien. Ada koreksi rotasi, ada rotasi yang terjadi. Oke, kemudian ini kontak layar film yang kurang bagus sehingga menghasilkan citra yang seperti ini, artefak seperti ini. Oke, lihat gambar ini. Apakah ini sebuah artefak menurut rekan-rekan? Sini ada skull, sini ada tulang belakang, ini ada pelvis, ini tulang belakang lagi yang besar, tulang belakang yang kecil. Kostenya terlihat di sini. Apakah ini juga dinamakan artefak? Oke, jadi foto ini mungkin sebuah foto dari ibu hamil, sehingga gambarnya terlihat menumpuk seperti double expose kasetnya. Padahal ini sebuah janin yang ikut terekspos ketika ibunya harus dilakukan pemeriksaan radiografi. Apakah pemeriksaan pada ibu hamil, pemeriksaan radiologi ya pada ibu hamil diizinkan?
Balik lagi ke asas justifikasi, asas proteksi radiasi, ada asas justifikasi namanya. Nah, itu ketika manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang dihasilkan, maka pemeriksaan tersebut dapat dilakukan. Mungkin ibu ini sangat membutuhkan pemeriksaan radiografi, sehingga mau tidak mau untuk menyelamatkan banyak nyawa, sehingga pemeriksaan ini harus dilakukan. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang kemungkinan terjadi juga. Nah, di sini head faulting kabel dilihat. Misalnya pasien-pasien dari ICU meminta foto rongsen, kita tidak bisa memposisikan kabel-kabel ini dengan baik, masih masuk dalam polimasi sehingga ikut dia dalam foto rongsen di sini. Dalam beberapa kasus kalau memang pasien ini dalam arti kata tidak kooperatif atau agak susah memposisikan, anggaplah foto ini servikal. Ketika servikal ini sudah nampak, dapat terbaca dengan baik, sebenarnya kabel ini pun dimaklumkan sehingga masih dalam tidak menghalangi objek yang kita evaluasi. Daripada pasiennya harus mengulang lagi, nah seperti itu contohnya. Kan kasihan radiasinya. Dan kita juga susah dalam posisikannya. Kita lanjutkan. Oke, ini rotasi, juga fog di sini. Kontras menghasilkan kontras yang buruk pada foto ini. Terjadinya rotasi. Posisi yang awalnya sudah tepat diposisikan, terjadi rotasi atau perputaran dia, sehingga objeknya tidak pas jadinya. Kontrasnya low. Kontrasnya buruk dalam foto ini. Anatomy of interest not so. Oke. Ada anatomi bunga di sini yang seharusnya tidak ikut dalam foto di sini. Nah, ini banyak faktor ya. Kadang-kadang kita lupa menurunkan celana pasien. Di sakunya dia menyimpan sesuatu, benda-benda yang bersifat logam, maupun lupa melepas pasiennya menggunakan ikat pinggang yang isi besi, maka akan muncul artefak-artefak tersebut. Tidak seharusnya ada anatomi tambahan lagi pada foto radiografi ini. Kemudian double expose. Nah, ini double expose, foto yang sudah film yang sudah terekspos. Nah, ini dilakukan expose kembali sehingga gambarnya dia seperti ini. So, ini wajib diulang. Ini artefaknya sangat jelas. Selanjutnya backscatter atau kasetnya terbalik, dibilang balik, sehingga muncullah gambar seperti ini. Juga sama, ada hamburan balik di sini, backscatter, terlihat gambarnya, artefaknya sangat jelas. Ini juga sama, backscatter atau kaset terbalik, sehingga ada muncul gambar-gambar ini, artefak. Ini bukan disebabkan karena pasiennya, tapi faktor dari kasetnya. More effect. Oke, di sini jelas sekali terlihat kesalahannya di sini, kekurangan dari foto ini. Sudah pasti foto ini tidak layak dan harus diulang. Ini ada kebocoran ya di sini. Kasetnya di sini ada kebocoran cahaya mungkin masuk sehingga menyebabkan artefak terbakar sebagian dari filmnya.
Selanjutnya double film, to film pada kaset, namun faktor exposure-nya rendah, underexpose. Selanjutnya ini ada powder di sini terlihat sangat jelas pada foto ini. Nah, ini noda deodoran, oke, terlihat. Mungkin ini bisa kalau tidak teliti, oh ini batu, pasiennya ada batu, nah itu misalnya. Padahal tidak. Ini adalah sebuah artefak. Itu contohnya. Agar kita tidak salah, sebaiknya foto ini dilakukan pengulangan lagi untuk memastikan bahwa benda ini bukan ditimbulkan dari tubuh bagian dalam pasien. Pastikan juga kalau pasiennya menggunakan baju atau lain hal, mohon dilepas lagi atau diganti baju gantinya dengan menggunakan baju rumah sakit. Apakah noda ini tetap muncul? Kalau noda ini memang muncul, ya berarti ya memang pure. Ini adalah bagian dari perjalanan riwayat dari pasien itu. Misalnya saya contohkan cairan kontras jatuh di selimut di ruang radiologi. Kemudian selimutnya itu kalian gunakan untuk menutup pasien. Nah, ketika diekspos, maka sangat mungkin terjadi ada artefak-artefak dari media kontras tersebut terlihat pada foto radiografnya. Padahal itu disebabkan karena cairan kontras media yang terjatuh misalnya di selimut atau baju pasien. Nah, saya contohkan seperti itu. Hair wound di sini sanggul ya, sanggul rambut. Oke, lihat ketika di foto jadinya kayak gini. Oke, selanjutnya, nah ini baju pasien. Mungkin ada sablon dan lain halnya, itu sangat berpengaruh terhadap gambar radiograf. Jadi sebaiknya kalau pasiennya berbaju ada gambar-gambarnya atau ada pernak-perniknya di bajunya, itu sebaiknya diganti saja bajunya. Kecuali bajunya memang benar-benar polos, baju dalam itu ya, dan tidak ada gambar-gambarnya, oke lah, masih bisa dimaklumkan. Ini cup terlihat artefaknya di sini. Selanjutnya hair streaking. Ini adalah sorotan rambut ya, karena ini foto panoramik. Mungkin rambutnya tidak dikataskan sehingga dia adanya artefak di sini. Kemudian grid cut off, terlihat perbedaannya, terlihat derajat hitamnya sangat berbeda. Nah ini kalau didiagnosa bisa aja ini, oh ini paru-parunya ada cairan, padahal ini disebabkan oleh faktor gridnya di sini. Ini sebaiknya diulang foto seperti ini untuk memastikan gambaran ini tidak disebabkan oleh pasien, tetapi disebabkan oleh faktor kesalahan-kesalahan dari teknis. Oke, ini ada perhiasan pasien. Terlihat di sini, mungkin ini berupa kalung, bisa kalung dia, atau berupa bros gitu misalnya yang menempel baju pasien yang kita tidak ketahui, dan lain sebagainya. Ini alat pendengar yang lupa dilepas mungkin, nah, sehingga muncul di sini. Untuk mendengar itu kan berisi bahan beberapa logam-logam juga, sehingga muncul pada gambar radiograf di sini. Oke, letter in the pocket. Oke, di saku pasien mungkin mengantongi apa yang terlupakan oleh pasiennya.
baik itu handphone, korek gas dan lain sebagainya, ataupun pena gitu sebenarnya. Banyak hal yang dapat terjadi. Scatter fog kayak terlihat di sini. Ada kayak kotak ya, mungkin ini kaset yang lebih kecil. Nah, contohnya kayak gitu. Banyak hal penyebabnya. Contoh gambar dari artefak scatter fog. Sandbag ini pengganjal biasanya dilakukan pada manus oblik. Nah, ini pengganjalnya entah menggunakan bahan apa, sehingga dia mengganggu DGT-nya ini. Susah dievaluasi apakah ini ada fraktur, dislokasi, terganggu oleh sandbag di sini. Jadi kalau menggunakan sandbag, gunakan benar-benar sandbag yang dari busa sehingga tidak mengaburkan gambaran inti dari tulang-tulang ini. Oke, umbilical ring. Oke, semacam ring di sini. Oke, ini juga ada apa namanya? Alat KB itu biasanya terlihat ya pada foto pada ibu-ibu biasanya yang sudah memasang ring situ. Terlihat kayak besi gitu. Seorang yang memakai susuk pun dia kayak besi-besi kecil itu jadi sejenis logam-logam kecil juga terlihat biasanya. Tapi rekan-rekan radiografer jika melihat ada radiograf seperti itu sebaiknya jangan panik, kemudian jangan ceritakan hal tersebut kepada pasien. Nah, itu kan privasi pasiennya. Jadi kita melanggar etika nanti. Hal-hal seperti ini ketika ada artefak ini mohon dijelaskan kepada pasiennya dengan baik dan benar agar pasiennya bersedia untuk melakukan pengulangan foto. Plaster, oke, mungkin pasiennya ini di DGT2-nya ada bekas luka, isi plaster, perban dan lain hal. Nah, ini terlihat artefaknya. PA oblik. Oke. Selanjutnya ini ada mungkin di screen-nya itu ada kurang dibersihkan sehingga muncullah gambaran seperti ini. Artefak. Ini kan ini apa sih gitu? Ternyata ini bukan disebabkan oleh pasiennya. Kotoran yang ada di screen kaset. Ada kasetnya di situ. Patologi. Ini fogging yang terlihat ini perbedaan kontrasnya di sini. Ada sesuatu yang mengganggu dokter dalam menganalisa mendiagnosa penyakit pasien. Ini juga sama grid cut off. Kemudian ada kyphosis dagu pasien ini ya. Dagunya kyphosis sehingga menghalangi foto toraks. Menunduk pasiennya seperti itu. Strap, oke, ada strap, ada logam, mungkin tali pada BH perempuan mungkin, dan segala sesuatu yang ada unsur logam pasti terlihat di radiograf dan itu akan menjadi sebuah artefak. Nah, intinya seperti itu. Ini scratches, di sini ada goresan ya, goresan yang terjadi pada film. Ini sangat mengganggu sekali. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya. Kita tadi membahas mengenai artefak radiografi. Salam radiasi untuk kita semua, salam sukses untuk kita semua.